واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kelak ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surganya, maka penduduk surga sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 47. Ayat 43. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan pertama kali yang diucapkan oleh penduduk surga ketika menginjakkan kakinya di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka berkata, yang penduduk surga awal mula masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Jadi mereka awali ucapannya dengan segala pujian hanyalah milik Allah. Alladzi hadana, yang telah memberikan kami hidayah li hada sehingga bisa meraih surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa melaksanakan amalan yang bisa mengantarkan ke surga itu, untuk meraih rahmat Allah, kalau tidak Allah memberikan hidayah. Itulah keyakinan yang harus ada dalam hati setiap kita, sehingga menghilangkan seluruh rasa ujub dan kesombongan kita. Karena kita bisa sholat hari ini, kita bisa rajin ke masjid, bukan karena usaha kita semata-mata, bukan karena hebatnya kita, bukan karena tingginya ilmu kita, tidak. Semata-mata adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah beri hidayah kepada kita, mungkin kita sekarang tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, senantiasa memujinya, mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Bahkan kalau bukan karena Allah, mungkin hari ini kita tidak beragama Islam, hadir. Mungkin kita masih menyembah pohon, seperti nenek moyang kita dahulu disebutkan dalam sejarah peradaban Indonesia. Ya, sebelum masuk Islam percaya kepada roh-roh, percaya kepada pohon-pohon keramat, percaya kepada benda-benda sakti yang berbau kesyirikan. Namun alhamdulillah Allah pilih kita, Allah beri kita hidayah tauhid, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita hanya mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang dalil-dalil pada bab ma jaa fil nusyrah. Jadi kita masih membahas tentang bab nusyrah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan menjelaskan dalil yang terakhir, maka sebelumnya kita mesti memurajaah dulu, ya, apa yang telah kita pelajari. Paling tidak kita tahu dulu apa makna nusyrah. Ya, Bang Daus, ya, apa itu nusyrah? Ya, jadi kita kan sudah belajar ini, sudah panjang lebar, ya, membahas tentang nusyrah. Ditanya orang nanti, apa itu nusyrah, Pak?
Harus tahu kita ya apa pengertiannya secara lughawi, secara bahasa dan secara istilah para ulama. Kalau absen now. Ya, silakan Akhi Faris ya. Kayaknya datang terus beliau ini, masya Allah. Ya, nggak apa-apa lihat buku nggak apa-apa. Apa itu bang? Nusra bang? Secara bahasa kemarin apa bang? Ya, secara bahasa nusra apa ya? Pas ya? Iya, masya Allah. Ini harus tahu kita ya. Kita udah hampir habis ini pembahasan tentang nusra ini. Malam ini insya Allah habis ya. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi nusra secara bahasa disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kemarin Pak ya. Pernah kita bacakan, kita ambil faedah dari kitab Al-Qaulul Mufid ya. Fi syarhi kitab Tauhid. Nusra secara bahasa itu adalah at-tafriq. Apa itu? Pembedaan atau membedakan. Jadi nusrah secara bahasa membedakan. Sementara nusrah menurut syariat artinya apa? Halus sihri anil mashur ya. Ya. Menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Nah, ini ya. Itu maknanya secara istilah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi nusrah itu menurut istilah adalah menghilangkan sihir gitu. Dari orang yang disihir. Nanti akan kita bahas ya, ada nusrah yang syar'i, ada yang nusrah yang syirkiyah. Nah, kalau nusrah menghilangkan sihir dengan sihir ini syirik, ini haram hukumnya. Tapi kalau nusrah dengan ruqyah, dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa, dengan perkara yang syar'i, maka ini tidak apa-apa. Ini sama dengan istilah nama lain dari ruqyah. Nah ini ya, kalau tidak salah yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ya, dalil yang terakhir dalam bab nusrah ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa fil Bukhari an Qatadah. Beliau menukilkan sebuah riwayat ya. Namun ini adalah hadis mauquf, maqtu' ya, disandarkan kepada tabi'in, yaitu kepada Ibnul Musayyib. Wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam Sahih Al-Bukhari ya, dari Qatadah radhiyallahu anhu sahabatnya. Qultu li Ibnul Musayyib, aku berkata kepada Ibnul Musayyib, rajulun bihi tabbun, dalam bisa juga dibaca po-nya kasrah, tibbun ya. Au yu'akhadhu an imra'atihi ayuhallu anhu au yunashar, qala la ba'sa bihi innama yuridu bihi islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Yang artinya Qatadah berkata, aku berkata kepada Ibnul Musayyib rahimahullah, ini ulama tabi'in ya, rajulun bihi tabbun, ada seorang laki-laki yang terkena tib. Jadi tib ini akan kita bahas ya. Ini bahasa halus dari orang yang kena sihir. Jadi tibbun itu bahasa halus ya dari orang yang terkena sihir. Jadi Qatadah berkata kepada Imam Ibnul Musayyib ya, atau dibaca Al-Musayyib, ini ada dua cara baca nama beliau ini. Bisa dibaca dengan Ibnul Musayyib ya, bisa juga dibaca Ibnul Musayyab, ada dua memang. Jadi ada seorang laki-laki, kata Imam Qatadah rahimahullah ya, radhiyallahu anhu, terkena sihir gitu. Au yu'akhadhu 'an imraati, kemudian dia terhalangi dari istrinya. Maksudnya, mohon maaf ya, dia tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Jadi dia terkena sihir yang seperti itu. Ya. Ayuhallu anhu au yunashar, apakah ya boleh dicabut, dihilangkan darinya, atau dilakukan nusrah ya, dihilangkan sihir. Ini sama ya, dari laki-laki yang terkena sihir ini. Maka berkata Ibnul Musayyib rahimahullah, la ba'sa bihi, tidak apa-apa nusrah untuk menghilangkan sihir dari laki-laki yang terkena sihir sehingga tidak bisa ya bercampur dengan istrinya ini.
innama yuriduna bil islah, ya, yang mereka inginkan dari nusrah tersebut adalah untuk memperbaiki hubungan, kebaikan gitu ya, memperbaiki hubungan antara suami istri ya. Fa amma ma yanfa'u, adapun yang bermanfaat, falam yunha anhu, maka itu tidak terlarang atau tidak dilarang atau tidak dilarang oleh syariat. Nah. Kemudian kata beliau waruya anil Hasani. Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri, rahimahullah, juga ulama tabi'in. Dan diriwayatkan dari Imam Al Hasan Al Basri annahu qala, bahwasanya Imam Al Hasan Al Basri telah berkata, la yahullu sihra illa sahirun, tidak ada yang mampu menghilangkan sihir kecuali penyihir itu, gitu ya. Kecuali adalah seorang penyihir. Jadi seolah-olah ada kontradiktif, ya kan? Ada, kalau dalam istilah bahasa istilah ulama tanaqud ya, ada kontradiktif antara pernyataan Ibnul Musayyib rahimahullah tadi, riwayat dari beliau, dan riwayat dari Imam Al Hasan Al Basri. Namun ini tidak ada kontradiktif sebenarnya, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Sehingga beliau di sini menukilkan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nusyratu, nusyrah itu adalah hallu sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahya nau'anun, ya. Maka wahya nau'ani, bukan nau'ani. Wahya nau'ani ini salah Pak ya. Nah, sampai buku bahasa Arab aja Pak, kalau kita nggak teliti salah juga barisnya. Masa nau'anun ya. Nau'ani kan. Karena dia isim musanna, ya, ditambah alif dan nun, nunnya kasroh, ya kan gitu. Ini salah ya, arogan. Ya, masya Allah. Wahya nau'ani, maka ada dua jenis nusrah itu. Jadi cara menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir itu, kata Imam Ibnul Qayyim, ada berapa Pak? Ada dua jenisnya. Yang pertama, halun bisihrin mislihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa dengan sihir. Artinya menghilangkan sihir pakai sihir. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan inilah yang dikatakan oleh Nabi pada hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas ya. Nusrah itu kan kata Nabi min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi ini jenis sihirnya, ini jenis nusrahnya. Jadi menghilangkan sihir dengan sihir dari orang yang terkena sihir, ya, maka inilah nusrah yang haram hukumnya, yang termasuk kesyirikan itu. Yang dikatakan Nabi huwa min amali syaitan ya. Dia termasuk perbuatan setan. Yang ini Pak. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan pada definisi nusrah, sihir, menghilangkan sihir dengan sihir, inilah dibawakan maksudnya ya, dibawakan ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullah, maksud daripada ucapan Al Imam Al Hasan Al Basri yang beliau mengatakan tadi, la yahullu sihra illa sahir, tidaklah menghilangkan sihir kecuali penyihir, maksudnya adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan, maka orang yang melakukan nusrah ini Pak, itu namanya an-nashir. An-nashir orang yang melakukan nusrah, dia mendekatkan dirinya kan gitu. Wal muntashir, muntashir artinya apa? Al muntashir orang yang minta nusrah, orang yang minta dihilangkan sihir, ya kan? Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, an-nashir ini dukun gitu ya. Al-muntashir ya, an-nashir dukun, al-muntashir orang yang minta bantuan dukun gitu ya. Maka kedua-duanya ini yataqarrabu ila syaitan, ya, mereka mendekatkan diri kepada syaitan, minta bantuan kepada syaitan gitu. Bima yuhibbu, dari apa yang diinginkan, dicintai sukai oleh syaitan itu. Fayubtilu amalahu anil mashur, maka ya dibatalkanlah perbuatannya dari orang yang terkena sihir dengan bantuan setan. Artinya dia dibantu oleh setan untuk menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Ini yang syirik itu Pak ya. Ini jenis yang syirik. Wasani, kemudian yang kedua ya, jenis nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyati wat ta'awudzati wal adwiyati wad da'awati al mubahati fa hada jaizun.
Kemudian yang kedua adalah an-nusyrah dengan ruqyah dan doa perlindungan gitu ya. Ta'awudzat, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iya kan? Wal adwiyah, adwiyah ini Pak, ya apa namanya itu? Dengan sesuatu yang obat-obatan gitu ya, namun seperti bidara gitu kan. Kan disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya bidara itu dengan izin Allah bisa menghilangkan sihir dan mengeluarkan jin yang merasuki tubuh orang yang terkena sihir. Ingat Pak, dalam akidah Ahlussunnah ijma sepakat bahwasanya jin itu bisa merasuki tubuh orang. Berbeda nanti dengan akidah Mu'tazilah dan keyakinan sebagai orang-orang liberal hari ini, yang mereka menganggap mitos, ya kan, jin merasuki tubuh. Itu bukan mitos. Itu bukan mitos, Pak. Ini fakta. Dan dalilnya itu banyak, Pak, ya, dalam Al-Quran, ya. Di antara dalilnya yang digunakan ya oleh para ulama, Pak, ya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ini dalil Pak ya, yang digunakan oleh para ulama bahwa jasanya jin itu bisa merasuki tubuh manusia. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi." Nah ini yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri gitu ya, sempoyongan gitu kan, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan gitu. Iya, maka kemasukan setan ini, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau kita baca tafsirnya kan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat ya kan, bahwasanya setan itu atau jin kafir ya kan, karena setan itu kan sifat ya, sifat yang mengajak orang jauh kepada Allah itu setan. Maka ada setan dari golongan jin namanya jin kafir, ada setan dari golongan manusia. Ada juga namanya syaitonul ins. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ayat ini Pak, para ulama berdalil ya bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya meyakini bahwasanya ya jin itu bisa merasuki manusia. Nah, namun jin itu kadang berbohong, Pak. Jangan kita percaya dengan dialog dengan jin. Kan ada orang yang dialog. Ada seorang penulis Mesir, Pak ya. Namun bukunya penuh dengan sesuatu yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Yang judul bukunya Dialog dengan Jin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud namanya. Nah, dia kan macam-macam tuh Pak. Jadi dialog dia dengan jin itu Pak bisa dibuatkan buku. Nah, dia menceritakan ya, jin ngasih tahu ini itu nggak bisa dipercaya. Karena jin yang mau menampakkan diri atau mau berkomunikasi itu pasti pendusta. Karena kalau jin Muslim yang sebenarnya mereka tidak akan ya berinteraksi dengan manusia. Karena manusia yang hanya mampu, yang Allah bolehkan berinteraksi dengan jin, bahkan menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman saja, Pak. Selain Nabi Sulaiman, dan itu keistimewaan beliau, mukjizatnya Nabi Sulaiman. Selain Nabi Sulaiman itu tidak ada yang mampu untuk apa? Untuk mengendalikan jin, untuk berinteraksi, ya kan? Atau untuk berkomunikasi dengan waktu yang lama dengan jin. Bahkan ngasih informasi, enggak. Itu hanya perbuatan dukun. Kalau dukun ya Pak ya. Nah, kalau dukun yang betul-betul dukun, kan ada juga dukun yang ngaku dukun ya, namun menipu orang. Ada juga dengan trik, memang ada juga Pak. Dan kita juga meyakini betul ada dukun itu yang bekerja sama dengan syaitan. Nah, itulah yang penyihir itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan ramuan-ramuan ya, seperti dengan apa, mandi dengan daun bidara itu, atau dengan memakan ya kurma ajwa.
Itu juga Pak, karena disebutkan dalam hadis sahih, kalau kita memakan 7 butir kurma ajwa itu sehari Pak, maka di antara faedahnya akan dilindungi kita oleh Allah dari apa? Dari sihir dan racun. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dengan apa lagi Pak? Nusrah yang syar'i itu, wad da'awat. Da'awat ini jamak dari dakwah. Dakwah itu doa. Dengan doa-doa al-mubahah yang dibolehkan. Maka nusrah yang seperti ini fahada jaizun. Maka ini boleh. Jadi nusrah itu memang ada dua Pak ya. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama nusrah yang syirik. Bagaimana Bang nusrah yang syirik itu? Iya, menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan orang tua kita kesurupan, nah kita panggil mbah dukun, itu maksud gitu. Ya kan, karena mbah dukun itu pasti dengan perdukunan dia, dengan sihir ya, dengan bantuan setan, dengan jin kafir. Nah, tapi kalau emak kita minta diruqyah, mungkin kita nggak mampu meruqyah diri sendiri, kan yang afdolnya memang Pak ya, kita dianjurkan untuk meruqyah pribadi mandiri, itu yang afdol. Tapi kalau minta juga ya kan nggak mampu meruqyah diri sendiri, maka mintalah yang ahlinya Pak ya, orang yang memang punya ilmu dalam ruqyah. Karena ada juga orang sekarang Pak, dia katanya ruqyah ya, namun banyak mantra-mantra yang jelas yang dia baca. Apalagi yang dia baca itu disirkan Pak. Kadang nggak tahu kita apa yang dibaca apa, ini kan kemarin itu ya. Jaharkan aja Pak, jaharkan ya, sehingga kita tahu apa doa atau Al-Quran yang dia baca. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada syarah dari dua athar ya. Dari dua athar yang dibawakan oleh penulis serta penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan di sini berkata, Tarjamatu Qatadah, biografi daripada perawi athar ini, yaitu Imam Qatadah rahimahullah. Ya. Huwa benu Da'amah atau Di'amah ya. Huwa benu Di'amata As-Sadusiyu Al-Basriyu siqatun min ahfadut tabi'in. Jadi beliau ini ya namanya adalah Ibnu Di'amah, anaknya Di'amah. Jadi namanya Qatadah ya, itu memang nama aslinya. Kemudian anak dari Di'amah itu ayahnya Di'amah. As-Sadusi Al-Basri, beliau berasal dari Basrah. Di mana Basrah itu Pak? Di Irak. Ya, Basrah itu Kufah, Basrah itu di Irak semuanya Pak ya. Ya. Thiqatun, beliau ada seorang perawi yang thiqah ya, yang terpercaya. Yang hadis yang dia sampaikan insyaallah sahih gitu ya. Min ahfadit tabi'in. Ya. Beliau adalah termasuk ulama tabi'in yang paling hafiz gitu ya. Yang paling kuat hafalan hadisnya. Mata sanata bid'a asyrata wa mi'atin. Beliau meninggal pada tahun 100 ya, 12 atau 13, karena bid'ah ini Pak dalam bahasa Arab dia 113 sampai 119, antara 3 sampai 9 itu bid'ah. Jadi beliau ini wafat, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wafat pada tahun 113 atau 14 sampai 19 gitu. Namun dia kurang dari 10, itu mana bid'ah. Seperti itu. Nah, jadi sekitaran itulah meninggalnya, 113 atau 14, 15, 16, 17, 18 atau 19. Kalau 20 enggak, ya kan? Karena kata-kata bid'ah itu 3 sampai 9. Nah. Kemudian dalam riwayat ini ya, Imam Qatadah rahimahullah bertanya beliau kepada Imam Ibnul Musayyib tentang seorang laki-laki yang kena sihir gitu ya. Rajulun bihi tibbun. Bihi tibbun bi kasri ta'i, dengan dikasrahkan huruf ta-nya. Jadi bisa kita baca ta-nya itu kasrah ya, tibbun gitu. Ai sihirun, yaitu adalah sihir. Kanu anhu bi tibbi tafaulan, namun dikinayahkan. Ini bahasa halusnya gitu ya. Mereka mengkinayahkan atau membahasakan dengan bahasa kinayah gitu ya. Bahasa halus dengan tib ya. Ini dalam rangka tafaulan. Tafaulan itu Pak, berprasangka baik, mudah-mudahan sembuh dia gitu ya. Ada pengharapan baik, itu makna dari tafaulan.
Makna tafaulan itu lawan dari tafaulan itu Pak, tasya'uman, tasya'um. Tafaul lawannya dalam bahasa Arab ya, tasya'um. Kalau tasya'um itu Pak berprasangka negatif gitu ya. Nah, kalau tafaul ada prasangka positif, mudah-mudahan dia sembuh. Itu makna tafaulan itu ya. Ya, dia negatif, positive thinking lah gitu kalau bahasa kita. Tafaulan itu ya, positive thinking gitu ya. Mudah-mudahan dia sembuh laki-laki yang terkena sihir ini. Bagaimana dia? Au yu'akhadhu 'an imraatihi. Au yu'akhadhu 'an imraatihi. Maksudnya yu'akhadhu bi fathil wawi mahmuzatin, dengan difathahkan huruf wawnya. Yu'akh, kemudian ada hamzah di atasnya, ya kan? Yu'akhadhu gitu ya. Wa tasdidil kha, kemudian huruf kha-nya ditasdidkan. Yu'akhadhu gitu ya. Nah, itu maknanya adalah yuhbasu an imraatihi wala yaslu ila jima'iha. Dia terhalangi, yuhbasu itu terhalangi dia gitu ya. Dari siapa? An imraati, dari istrinya. Wala yaslu ila jima', kemudian dia tidak bisa mencapai untuk berjima', maaf ya, bercampur dengan istrinya. Artinya laki-laki ini Pak terkena sihir. Karena sihir memang ada dua Pak ya, terkait dengan suami istri Pak ya. Ada namanya sihir mahabbah. Ya, atau disebut juga dengan sihir atof. Ya, atof itu kan yang menyatukan. Ya, ada juga sihir tafrid. Ya, sihir untuk memisahkan. Nah, jadi memang ada pelet, itu memang ada Pak. Dan dalam Islam ada, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca itu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antara bentuk sihir itu adalah memisahkan antara suami istri atau menggabungkan, menyatukan hati antara dua laki dan perempuan yang tadinya tidak saling mencintai gitu. Nah, boleh jadi ada pengaruh sihir. Itu Pak diyakini dalam Islam itu. Itu bukan mitos ya. Yang mitos itu Pak sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi mitos dalam terminologi kita, dalam perspektif umat Islam, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu mitos. Beda dengan orang yang mendewakan sains. Ya. Kalau orang yang mendewakan sains Pak, mitos tidak mitos itu Pak, berdasarkan penelitian kata mereka. Pembuktian gitu ya. Maka kalau enggak terbukti mitos kata mereka. Bahkan Pak, orang yang yakin kepada malaikat itu mitos. Kata orang ateis itu. Dia kata orang yang mendewakan akal, yang mendewakan sains. Mitos ya kan. Nah, karena mereka nggak bisa lihat malaikat, karena tidak ada jurnal katanya tentang malaikat, tidak bisa dibuktikan secara empiris kata mereka. Artinya dengan penelitian duniawi. Ya kalau begitu, kalau segala sesuatu itu harus dilihat dengan empiris, dengan kacamata nampak materinya Bapak ya. Untuk apa lagi rukun iman ya kan? Nah, kita umat Islam punya arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 itu. Ya kan, kita beriman kepada Allah. Allah kan nggak bisa dilihat, namun Allah bisa dilihat dengan apa? Dengan alam semesta ini. Ini tanda-tanda kebesaran Allah ini. Ya kan? Nah, dan kita tetapkan akidah ini, bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlussunnah menetapkan keyakinan, ya Pak ya, maka dasarnya ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita meyakini akan adanya Allah pertama kali berdasarkan ayat wahyu Al-Quran. Ya kan? Kita meyakini adanya malaikat walaupun kita nggak lihat gitu kan. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau orang yang hanya berlandaskan akal atau sains, ya kan, mereka mendewakan sains, Pak. Padahal sains itu hanyalah eksperimen manusia. Terkadang satu hukum, misalkan hukum Newton, ya kan, atau hukum apalah dalam ilmu sains ya, ilmu fisika lah, ya kan, ilmu geografi atau apalah satu hukum itu Pak, ada yang membantahnya lagi. Ada ilmu lain yang mengatakan, ya kan, tidak salah itu gitu. Iya. Ada teori Pitagoras, hukum Pitagoras, ya kan. Ada lagi yang membantahnya itu Pak. Nah, artinya itu hanya penelitian manusia yang tidak maksum. Sementara Al-Quran Pak, kita yakini Al-Quran itu qat'i. Kebenarannya mutlak. Itu keyakinan kita umat Islam. Kalau orang filsafat ya kan, yang qat'i itu, dalil yang qat'i, dalil yang bisa memutuskan perkara itu, atau dalil yang sangat kuat itu Pak ya, yang kebenaran absolut itu akal kata mereka. Adapun kitab suci itu relatif. Nah,
Al-Quran benar kan hanya menurut umat Islam. Tanya umat lain, nah itu Pak, itu syubhatnya. Nah, makanya orang liberal Pak ini memakai keyakinan itu. Makanya ada ungkapan orang liberal itu, setiap agama itu benar katanya. Ya kan, menurut pemeluknya masing-masing. Masuk akal lah Pak? Ya, kalau masuk akal ya gitu. Tapi masalahnya Pak, kebenaran kita sebagai umat Islam itu kita lihat dari sisi mana gitu. Nah, kita harus melihat kebenaran itu kita sebagai umat Islam, jangan kita sebagai orang kafir. Kalau kita sebagai orang kafir iyalah, ya kan, buatan Paulus benar juga kata kita ya, Bible buatan tulisan Paulus benar juga kata kita. Kalau kita memakai kacamata orang pengikut Paulus, ya kan, pengikut Kristen yang ada sekarang, atau Weda. Kalau kita memakai kacamata kan kita tidak seperti itu. Umat Islam itu totalitas memakai prinsip Islam, tidak memakai prinsip kafir. Orang liberal tidak apa. Terkadang dia memakai prinsip Hindu, memakai prinsip Buddha, dicampur-campurnya agama ini. Inilah membuat mereka sesat. Dia tidak totalitas meyakini kebenaran Islam. Maka kita Muslim mengatakan tidak. Kebenaran mutlak, absolut, yang tidak akan didatangi kebatilan. Di depan dan belakangnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hakun, ya kan? Nah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, Al-Quran gitu ya. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu, ya kan, akan kebenaran Al-Quran. Nah, jadi orang-orang liberal itu ingin kita ini ragu Pak dengan kebenaran Al-Quran ini, ya kan. Makanya mereka buatlah ya semacam narasi, ya kan, semacam opini, bahkan mereka suarakan di medsos atau dalam bentuk tulisan lah, ya kan. Untuk apa? Untuk kita itu jangan hanya percaya sama Al-Quran, kata mereka. Percaya juga kita sudut pandang orang kafir itu harus kita yakin juga. Itu Pak. Lama-lama kita murtad kayak mereka. Na'udzubillahi, itu keinginan mereka. Namun orang yang kokoh keimanan tidak apa ya. Kita hanya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, kemudian ijma' para sahabat, dan apa yang telah ditetapkan dalam masalah qiyas oleh para ulama yang rasikhun, ya, yang kuat ilmunya. Karena sekarang luar biasa, syubhat itu luar biasa. Ya, syubhat pemikiran yang dikenal dengan istilah ghazul fikri itu ya, perang pemikiran sekarang, perang ideologi. Ini luar biasa Pak. Maka untuk itu kita jangan sampai terkena syubhat yang sangat luar biasa menyambar-nyambar. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian kata beliau, ya, jadi ada seorang laki-laki yang terkena sihir, tidak bisa dia melakukan hubungan dengan istrinya. Ayuhallu anhu aw yunasyar, apakah boleh dihilangkan, dilakukan atau dilakukan nusyrah bagi laki-laki itu? Maka dijawab oleh Imam Ibnul Musayyib, ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa. La ba'sa bihi itu tidak apa-apa kalau bahasa kita baik. Ai bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin, tidak apa-apa mengobatinya dengan perkara-perkara yang mubah, tidak haram, ya. Lam yurid biha, sementara yang melakukannya tidaklah menghendaki dengannya kecuali al-mashalata, kebaikan, wa daf'ad madarrah, dan untuk menolak kemudaratan. Itu tidak apa-apa dengan catatan atau dengan syarat, ya, nusyrah yang syar'iyah, dengan hal-hal yang mubah yang diperbolehkan. Kemudian ya, beliau juga menukilkan tadi perkataan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri yang beliau mengatakan la yahullu sihru illa sahirun. Tidaklah menghilangkan sihir kecuali penyihir. Ai la yaqdiru ala hillihi, tidaklah mampu untuk menghilangkan, menguraikan sihir itu illa man ya'rifu sihra, kecuali orang yang tahu tentang perkara sihir juga. Ini ucapan beliau ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, ya kan, dibawakan kepada apa? Nusyrah yang syirkiyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Tapi kalau menghilangkan sihir dengan ruqyah dan dengan perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana juga dalam hadis sahih Muslim, Pak, ya, Rasul mengatakan la ba'sa birruqa man lam takun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah itu selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Maka Pak, kalau kita ingin meneliti, ya, atau melihat apakah ruqyah itu syirkiyah atau syariah,
lihat, kalau tidak ada unsur syiriknya itu berarti syariah. Maka jangan pula kita pakai dikit-dikit ya kita menyalahkan orang ruqyah, tidak boleh juga apa ya, iya kan? Karena ruqyah yang dilarang itu kalau ada unsur syiriknya. Sementara kita tidak tahu, kecuali kita punya ilmu, ya kan? Tahu kita itu ada unsur syiriknya Ustadz, baru boleh kita memponiskan. Ada juga, mohon maaf ya, sebagian teman-teman kita itu Pak, terlalu cepat memponis, itu tidak boleh juga Pak. Karena kalau kita memponis sesuatu ternyata salah, dan kita memponisnya tanpa ilmu, maka kita termasuk orang yang berbicara tentang hukum Allah dengan kebodohan atau dengan tanpa ilmu. Sementara Allah mengatakan apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya gitu ya. Karena memang kalau ruqyah itu tidak ada unsur syiriknya, maka dia diperbolehkan. Ya. Berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan al-ma'na al-ijmali lil atharain. Makna al-ijmali, makna secara global dari dua asar tadi. Asar apa saja, Pak? Asar dari Imam Ibnul Musayyib tadi dan asar dari siapa, Pak? Yang kedua, asar Imam Hasan Al-Basri. Apa makna kedua asar itu? Ini akan diterangkan secara global, secara umum oleh Syekh Shalih Al-Fauzan selaku pensyarah kitab ini. Beliau berkata, anna ibnul Musayyib su'ila an hukmin nushrati. Bahwasanya Al-Imam Ibnul Musayyib rahimahullah ditanya. Siapa yang bertanya kepada beliau tadi, Pak? Imam Qatadah. Ya, jadi ulama itu biasa Pak, saling bertanya sesama ulama, karena dua-duanya ulama ini. Qatadah rahimahullah ulama juga, Imam Ibnul Musayyib juga ulama gitu ya. Jadi Imam Ibnu Musayyib ditanya tentang apa? An hukmin nushrah, tentang hukum nushrah. Fa'afta bijawaziyah. Lantas kemudian beliau memfatwakan boleh, gitu ya. Memfatwakan akan kebolehannya. Nadharan li anna al-maqsuda minha, dengan memperhatikan bahwa tujuan dari nushrah itu adalah an-naf'u, manfaat, ada manfaat yang akan diraih. Wa zawalud darar, dan menghilangkan kemudaratan atau mara bahaya, yaitu manfaat bagi laki-laki yang terkena sihir yang tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Walam yunha amma kana dzalik, dan tidak dilarang kalau seandainya kedudukannya seperti itu. Dan yang dimaksud dengan pembolehan nushrah oleh Imam Ibnu Musayyib ini, kata Syekh Al-Fauzan, wa maqsuduhu, maksudnya adalah nushrah yang dimaksud adalah naun minan nushrah la mahdura fihi. Satu jenis dari nushrah yang mana nushrah yang tidak dilarang di dalamnya, yang tidak ada mahdur, perkara yang diperingatkan atau perkara yang dilarang oleh para ulama dari nushrah itu, yaitu nushrah berupa ruqyah syar'iyyah, bukan nushrah yang berupa sihir gitu. Maka di sini dicontohkan oleh beliau karruqa, seperti ruqyah. Ruko jamak dari ruqyah. Ya. Kalau ruko tempat kita toko ya. Rumah toko ya. Tapi kalau bahasanya ruko itu Pak jamak dari ruqyah. Ya, ruqyah. Karuqa bi asma'illah, seperti ruqyah dengan nama-nama Allah wa kalamih, dan dengan firman Allah, itu dengan Al-Qur'an. Jadi bisa dengan Asmaul Husna, ya kan? Dengan nama-nama Allah, dengan doa apa ya? Kemudian bisa dengan Al-Qur'an. Wa ammal Hasan, adapun perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, fa muqtadha kalamihi, maka yang dimaksud dari ucapan beliau man'un nushrah, larangan nushrah. Li'annahu la yaqdiru ala halli sihri illa man lahu ma'rifatun bisihri. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang punya pengetahuan tentang sihir. Wa hadza mahmulun, maka ucapan beliau ini dibawakan ala halli sihri bisihri misli, kepada menghilangkan sihir dengan sihir yang sama gitu ya. Ini maksud daripada larangan Imam Hasan Al-Basri itu Pak, larangan nushrah ya kan, maksudnya adalah menghilangkan sihir dengan sihir seperti yang telah kita jelaskan tadi. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan setan dalam hadis Nabi yang sebelumnya, wa huwa min amali syaitan, dan ini termasuk perbuatan setan. Wa fit tafsilil ladzi dzakarahu Ibnu Qayyim, maka tafsil ya, rincian hukum ya, penjelasan yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu
Tayyib jam'an bainal qaulaini, dalam rangka untuk menggabungkan Pak ya, mengkompromikan antara dua pendapat sehingga tidak ada kontradiksi ya antara pendapat yang pertama Imam Ibnul Musayyib dengan Imam ya Al-Hasan Al-Basri. Nah, Imam Ibnul Musayyib mengatakan tidak apa-apa kalau nusrah itu ada manfaatnya. Maksudnya adalah nusrah yang ruqyah, yang sesuai dengan syariat, itu yang tidak apa-apa itu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan nusrah itu adalah menghilangkan sihir dengan sihir, ya kan? Dan tidaklah mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang punya pengetahuan sihir. Itu maksudnya adalah apa? Nusrah syirkiyah, nusrah dengan bantuan sihir. Maka tidak ada kontradiktif antara dua pendapat imam asar yang dibawakan oleh penulis. Kemudian kata beliau, hasiluhu, maka hasil atau kesimpulannya adalah anna ilajal mashhuri bi adwiyatin mubahatin, bahwasanya mengobati orang yang terkena sihir dengan adwiyah ya, dengan obatan yang diperbolehkan, wa qiraati Qur'anin, atau dengan bacaan Quran ya, amrun jaizun, maka ini adalah permasalahan yang diperbolehkan, perkara yang diperbolehkan ya. Jadi mengobati orang yang terkena sihir Pak dengan obat-obat ya kan, dengan ramuan-ramuan yang diperbolehkan seperti dengan habatus sauda, karena habatus sauda itu kan dawaun min kulli syai ya, obat untuk seluruhnya termasuk penyakit sihir Pak. Atau dengan kurma ajwa ya kan, atau dengan madu juga ada manfaatnya, atau dengan daun bidara, dan yang ada dalilnya Pak, ini diperbolehkan. Wa qiraati Qur'anin, dengan membaca Al-Quran, itu adalah amrun jaizun, perkara yang diperbolehkan. Wa ilajuhu bisirin mislihi, sementara mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir yang serupa, muharramun, maka hukumnya apa Pak? Diharamkan. Wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Kemudian kata beliau, munasabatul atsaraini lil bab, apa korelasi dua atsar ini terhadap bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas itu bab tentang apa Bang Ijal? Ya, bab maja'a fi nusrah kan gitu ya. Apa korelasi dua asar ini? Kata beliau, bayanu tafsil, dua asar ini menjelaskan tentang rincian fi hukmi nusrah, yang menjelaskan hukum nusrah, wa bayanul jaizi wa mamnu'i minha. Kemudian penjelasan yang diperbolehkan dan yang dilarang dari nusrah. Nusrah yang diperbolehkan yang seperti apa Bang? Yang tidak mengandung unsur sihir, itu intinya. Nusrah yang dilarang yang ada ya unsur sihir di dalamnya dan yang mengandung kesyirikan. Wallahu taala alam. Maka selesailah kita dari bab maja'a fin nusrah. Ya, dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang hukum nusrah. Nah, maka kita harus tahu Pak ya. Jangan lagi kita ditanya apa itu nusrah, lupa ya, harus dimurojaah ya. Nah, karena nusrah ini Pak salah satu ya bentuk pengobatan. Ada yang syirik yaitu dengan sihir, ada yang diperbolehkan yaitu dengan ruqyah. Namun jarang yang diungkapkan di tengah-tengah kita kata nusrah ini, ya kan? Namun yang familiar Pak adalah ruqyah. Padahal nusrah ini ada nasnya ya. Ada dalilnya, istilahnya adalah istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus juga kita populerkan sehingga tidak asing Pak ya. Istilah Nabi ya kan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dahulu Pak ya. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kalau Allah masih panjangkan usia kita, masih Allah panjangkan umur kita, insyaallah kita akan bahas bab yang berikutnya, yaitu bab maja fit tatayyur, bab penjelasan tentang tatayyur atau dalam bahasa keseharian kita mitos. Bagaimana pandangan mitos dalam Islam, atau bagaimana Islam memandang masalah tatayyur atau mitos ya kan? Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.